Sempat dulu waktu kelas 7. Tuh nangisnya di kamar mandi. Biar orang lain enggak tahu. Berarti kamu nangis di kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Let's start our meeting by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini hari yang cerah. Kita kedatangan tamu. Tamu kita tamu spesial. Santri Mahat Al Zaitun. Oke. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Oke. Dengan siapa nih? Nama saya Raffi Rakhaiful Almadani. Raffi Rakhaiful Huluk Almadani. Fuluk Almadani. That's great name ya. Apa artinya? Raffi Rakhaiful Almadani. Kalau artinya sih saya belum tanyakan kepada orang tua saya. Saya belum tahu. Kurang lebih yang kamu tahu apa? Yang saya tahu Huluk tuh artinya budi pekerti. Kalau Almadani itu di kota. Jadi kalau nggak salah orang yang berbudi pekerti di kota. ya. Ya orang yang memiliki budi pekerti di Mahat Al Zaitun. Tapi udah bukan di Madani karena di Al Fajar ya. Iya. Panggilannya Raffi. Iya. Oke. Raffi asli mana, Pi? Asli sih Surabaya. Surabaya. Oke. Orang tua dua-duanya semua di Surabaya. Alhamdulillah Surabaya. Oke. Berapa saudara? Kalau saudara tiga bersaudara, kakak saya sama adik saya. Oh, oke. Jadi Saya yang kedua. yang kedua yang tengah-tengah. Iya. Yang pertama, ketiga Rijal Nisa. Yang pertama Nisa, yang ketiga juga Nisa juga. Oh, kamu paling ganteng, anak paling ganteng. Oke. Raffi, dari kelas berapa di sini, Pi? Dari kelas 7. Oh, kelas 7. Iya. Orang tua aktivitas? Orang tua ibu saya ini pekerjaan sipil. Apa itu? PNS Oh, PNS. Di mana? di Surabaya, dinas. Dinas apa? Dinas saya kurang tahu. Mungkin puskesmas, mungkin di kelurahan atau guru? Kelurahan kayaknya. Kelurahan, oke. Ayah? Ayah pengurus yayasan. Pengurus yayasan. Oke. Di Jawa Timurnya sebelah mana? Di Kamu tinggal kamu tuh di mananya? di Tambah Asri. Alamat Tambah Asri, Kecamatan Muara Kembangan. Oh, pokoknya di Jawa Timur lah ya. Kayak kenal aja. Sama Ustaz Sejali? Jauh Ustaz. Oh, jauh ya, beda ya. Oke. Ya, Muara Kembangan ya. Iya. Oke, Raffi dari kelas 7 di sini. Apa yang paling menarik? Ada cerita apa kamu masuk di sini kelas 7 itu? Kelas 7. Waktu pendaftaran tuh saya masih bingung soalnya kan saya dari Surabaya. Bahasanya kan agak mendek-mendek gitu. Oke. Gimana sih kalau orang Surabaya bicara bahasa Indonesia pasti gugup. Oke, iya. Terus alhamdulillah kalau kelas 7 saya kan bisa bulu tangkis. Akhirnya saya mengikuti olahraga bulu tangkis. Oh, di kelas 7. Alhamdulillah. Mantap sekarang. Oke. Berarti kamu ikut olahraga tim inti bulu tangkis? Iya. Nice. Kalau yang katakanlah paling tidak menarik di MTS? Yang tidak menarik hukuman dari kakak kelas. Oh, itu yang bikin kamu kayaknya deg-degan ya. Ada pelajaran apa terkait dengan hukum di kakak kelas ini? Kamu belajar apa? Oh, saya ada hukuman model seperti ini. Mungkin hukuman tuh sebagai evaluasi buat saya untuk tidak melakukan kesalahan itu. Oke. Artinya kakak kelas memberikan hukuman pasti karena ada tanda sayang. Iya. Ya. Mungkin kalau kamu dicuekin, bodo amatin, diemin, itu tanda sentimen. Iya. Ya kan? Ya, Alhamdulillah peduli lah. Iya betul, tanda peduli. Tanda sayang namanya kan, diingetin. Wah, Raffi, sekarang kamu kelas 10. Ada cerita apa di kelas 10 ini? Di kelas 10 kamu menjabat juga di keorganisasian? Enggak Ustaz. Oh enggak. Atau ke Kemenpora? Enggak Ustaz. Enggak Saya ini FSJ. Untuk FSJ? kelas 10 saya ikut mengikuti FSJ. Apa itu FSJ? Forum Studi Jurnalis. Oke, dari kelas
dari kelas 10 ini. Oh nice. Alhamdulillah. Kamu dapat belajar apa dari FSJ ini? Dari FSC ini saya belajar untuk membuat berita, dokumentasi, terus menyebarkannya ke masyarakat. Mantap. Seperti apa pekerjaan? Mengambil gambar, mewawancarai seseorang. Oke. Habis itu mencatatnya, membuatnya menjadi berita. Oke, keren dong ya. Apa yang kamu pelajari dari FSJ ini? Yang saya pelajari itu mencari berita dan mewawancarai seseorang. Oke. Katakanlah yang paling menarik dari proses itu yang mana yang kamu sukai? Yang saya sukai wawancara itu. Wawancara. Siapa yang pernah kamu wawancarai? Yang pernah saya wawancarai ini ketua Bina Terpadu. Oh, siapa dia? Kak Agung Gumilang. Oh, Kak Agung Gumilang. Kamu dapat belajar apa dari dia? Kak Agung Gumilang orangnya alhamdulillah ramah. Habis itu seru ya. Jadi banyak belajar ya. Nice. Sekarang kamu di MIA. Di MTS tuh nggak ada pengelompokan jurusan IIS MIA kan. Nah sekarang ada MIA. Ini kamu merasa nggak saya ini orang MIA? Terus waktu kemarin MIA kamu milih atau memang sudah dikelompokkan masuk ke MIA? Kalau MIA pertama tuh saya IIS. Gitu. Karena ini orang tua saya menginginkan saya MIA, ya udah saya MIA. Oh gitu. Apa alasan orang tua isi MIA? MIA tuh saya kan lebih ke menghitung. Dulu dari kecil juga saya menghitung. Ya udah saya masih. Oh, kamu suka hitung-hitungan? Iya. Dan selalu akurat hitunganmu? Alhamdulillah. Oke. Tapi kok jadi IIS kemarin kenapa? Itu karena faktor cita-cita saya. Oh gitu. Cita-cita apa sih? Cita-cita saya ketua DPR RI. Ketua DPR RI. Ya, cenderungnya harusnya sosial gitu. Iya. Oke. Iya. Padahal kalkulasimu lebih baik dibanding ini ya, apa namanya? Hasil cita-citamu. Ya, itulah. Dan sekarang merasa nyaman nih di MIA? Alhamdulillah. Oke. Ya. Sempat di IIS kemarin kan berapa bulan? Di IIS sebulan ya, kurang lebih enggak sebulan. Apa bedanya? Kalau di MIA, kalau di IIS nggak ada itu. Kali ini ya. Cuma MTK. Iya. Jadi kalau di MIA full hitungan ya? Iya. Bukan capek? Fisika, MTK minat, MTK haji. Iya. Itu nggak meres tenaga pikiran? Kalau udah kebiasaan sih jalan dari biasa ya. Wow, Pi, kamu di sini di Mahat ini selain ikut olahraga bulu tangkis, terus juga sekarang ketua kelas. Kemarin kan ketua kelas itu dipilih atau memang karena nggak ada lagi yang mau apa gimana? Voting? Faktor voting. Oh, semua berarti iya. Nyediri kamu. Sorry, kamu ini orang pilihan berarti ya? Iya. Alhamdulillah. Nggak sembarangan orang bisa memilih untuk dijadikan satu pemimpin di komunitas itu. Alhamdulillah. Jadi ya harus syukurin. Iya. Ya. Dan yang paling banyak ujiannya yang mengemban ini prosesnya. Iya. Kalau sekedar ditunjuk oke, semua orang bisa, tapi tanggung jawabnya gimana? Amanah nggak kan gitu? Sejauh ini Ustadz menilai kamu amanah, baik, tanggung jawab, tinggal ditingkatkan kan? Jangan sampai lalai tadi amanah tadi. Wow, Pi, di kelas A9 ya? A10. A10, oke Zimar A9 kamu A10. Apa yang kamu rasakan di antara atau perbedaan antara MTS dan MA ini? Kalau MTS tuh saya mungkin kurang dewasa di MTS. Dalam hal apa? Dalam hal sifat. Iya. Contoh pernah yang kamu alami apa sifat? Contoh yang pernah saya alami, saya tuh waktu MTS ngambekan. Oh gitu. Sukanya di kamar. Habis itu kalau dikenal orang tua. Oh gitu. Sempat dulu waktu kelas 7. Tuh nangisnya di kamar mandi. Biar orang lain nggak tahu. Oh, berarti kamu nangis di kamar mandi? Iya. Berapa lama nangis itu? Kurang tahu, nggak hitung jam. Seharian nggak? Nggak sampai. Nggak sampai. Kenapa sih kamar mandi?
biar nggak tahu. Biar orang Biar nggak orang tahu. lain nggak tahu. Oh gitu. Cukup kamu aja yang sakit gitu ya. Kan kalau di luar bisa temanmu bisa cerita, bisa ngasih masukan, ngasih motivasi, ngasih nasihat kan. Udahlah sabar Pi, nggak sendirian, saya juga tinggal gitu nggak ya? Ada yang gitu nggak? Biar kelihatan maco gitu. Biar kelihatan maco ya. Jadi semua orang nggak ada tahu sakitnya. Sekarang masih kalau dirasa mungkin nggak nyaman ataupun nggak enak atau ada masalah terus ke kamar mandi gitu? Enggak lah. Oh, enggak. Kalau saya sih curhat ke temen. Oh, oke, sekarang curhat ke teman. Terus semenjak kapan kamu mulai timbul apa namanya berani percaya diri terkait dengan ditinggalkan orang tua? Oke lah, saya siap gitu. Itu Sejak kelas 7 semester 2. Oh, oke, jadi hanya 6 bulan saja yang masa galau. Itu juga karena motivasi dari kakak kelas saya. Siapa itu? Banyak set dulu dari ini kakak kelas saya aku kenal. Oke, kakak kelasmu itu yang Jawa Timur juga? Bukan. Oh, Dulu ini gimana ceritanya tuh? SPL. Oke, gimana ceritanya? Kamu bisa terinspirasi dari kakak kelasmu ini? Dia tuh orangnya dewasa dalam menghadapi suatu hal. Nah, dari hal-hal tersebut saya ingin mencontohnya. Oke. Contoh apa yang kamu berasa, oh ternyata saya bangkit nih karena dia masih motivasi atau apa? Yang mana? Salah satunya. Nah, contoh pada saat kamu terpuruk, terus tiba-tiba kakak kelasmu memberikan arahan, oh ya ini yang paling pas. Waktu itu di asrama saya ada terjadi sesuatu. Oke. Habis itu kakak kelas saya meluruskan. Oke. Supaya ini menjadi lurus. Oke. Sehingga udah. teman-teman, apa contohnya yang masalahnya waktu itu? Masalahnya sih waktu itu angkatan saya kurang, waktu kelas 8 angkatan saya kurang ini apa namanya, kurang Kompak. ya, kurang kompak, kurang bersatu gitu. Oke. Terus dibuat kompak sama kakakmu itu. Nice. Dari kedewasaan itu. Oke. Kelas 8. Nice. Jadi kamu banyak belajar dari kakak kelasmu itu ya. Iya. Sehingga mentalmu diuji dan akhirnya kamu bangkit. Nice. Sepertinya nggak hanya kamu yang mengalami apa bahasanya ya, ditinggal orang tua, nangis-nangis gitu ya. Homesick itu bahasanya. Iya. Selain kamu ngurung di kamar mandi, apalagi yang kamu lakukan? Ya udah, saya bulu tangkis. Oh, mengalihkan perhatian lewat bulu tangkis. Nice. Ya alhamdulillah kamu punya cara ini pastinya ampuh untuk bisa menghilangkan homesick dan kamu bisa cerita ke adik-adikmu kan. Jadi ada bahasa lah nanti, ada pengalaman di mana yang pernah kamu alami dan kamu bisa ceritakan ke adik-adikmu. Kalau seperti ini solusinya yang ini gitu. Nice. Oke. Kozimar, Raffi. Katakanlah kamu di sini sudah pas ya ke depan ini. Katakanlah setelah MA kamu ini mau kemana? Kuliah, kerja, atau nikah? Kuliah. Kuliah dulu. Kenapa kuliah? Kuliah, saya ingin mempersiapkan hidup saya untuk kedepannya. Oke. Persiapannya apa sih yang mau siapin? Belajar. Nggak, goal tujuanmu apa terakhir? Intinya kamu mau cita-cita apa? Untuk cita-cita saya ingin meningkatkan ini kualitas bicara saya ke depan. Oke. Bicara di depan public speaking. Oke. Tapi kamu udah oke waktu jadi raja gantikan ayammu itu? Dramanya udah keren itu. Tinggal ditinggalkan lagi. Itu kan? persiapannya Oh, itu disiapin ya sebelumnya berarti ya? Iya. Iya. Keren aktingnya. Mungkin kalau ada Steven Spielberg melihat dramamu ini, wah kamu langsung dipilih. Saya pilih tuh dia jadi apa bagian pemeran apalah kan. Yang main Jurassic Park kan, film produsernya dia. Semoga dia ingat biar kamu diangkat kan. Semoga saya Amin. Oke, gini. Tapi tujuan di mana kalau si Zimar kan tadi mau jadi petani. Ya kan, petani hebat.
ya kan, negara kuat. Kamu jadi apa? Saya ingin merubah Indonesia Dengan cara apa? dengan cara merubah akhlak Indonesia supaya lebih maju. Oke. Ujungnya apa? Titiknya seperti apa ini? Negara Indonesia yang berdasarkan tata cara Islam, akhlak-akhlak Islam. Oke, masih berkaitan dengan namamu ya. Oke. Nice. Itu nggak mudah loh. Ujiannya luar biasa. Perlu tenaga, pikiran, apa namanya, banyak hal dikorbankan. Kamu udah siap? Siap. Iya. Siap, Sat. Kalau siap. Gitu ya, siap ya. Jangan siap di mulut doang, karena ujiannya luar biasa itu. Dan saya contoh saya. Siapa? Syekh Al Zaitun. Oh, kamu mencontoh Syekh Al Zaitun ya? Kenapa harus mencontoh Syekh? Di bagian mana yang kamu ingin contoh? Kepemimpinannya, Sob. Oke, kepemimpinannya. Dia tegas. Kalau dia bilang ini harus dilakukan ini. Kalau dia bilang itu harus dilakukan itu. Oke. Jadi tidak kabur rahmatan ya. Iya. AA, BB dan aplikatif. Iya. Nice. Ya, apa namanya? Pemimpin yang baik adalah disukai sama masyarakat. Dan berdoa dan masyarakat juga berdoa, saling berkesinambungan. Cocok. Dimana kita saling mendoa, gitu kan, saling bersinergi, dan kalau memang jadi inspirator itu lebih baik. Namun harus dibuat apa namanya tuh planningnya, perencanaannya harus jelas, settingannya. Setelah MA saya harus kemana, sehingga arahnya jelas. Iya. Apakah saya mau jadi ini, lewat ini kan harus jelas tuh, biar lulus jadi nggak langsung kemana ya. Nah, jadi ada step-stepnya lah, karena ya, apapun yang kita inginkan itu lebih baik ada perencanaan tahapannya. Well, kembali pertanyaan yang sama nih, Raffi. If you were born, katakanlah ada alat pemutar waktu, dikatakanlah kamu terlahir kembali menjadi bayi, kamu mau seperti apa dan bagaimana? Jika saya terlahir kembali, itu yang saya minta, merubah Indonesia. Oke. Tapi kan kamu belum masih siswa ini. Jadi kamu yang kamu inginkan itu. Oke. Jadi masih proses nih ya. Iya, masih proses. Nice. Kalau saya terlahir kembali, saya juga akan mematangkannya, Sob. Dengan cara belajar. Habis itu mengikuti lomba-lomba. Oke. Public speaking. Ya. Biar lebih maksimal ya. Iya. Nice. Artinya kalau itu belum terlambat kayaknya. Iya. Ya kan? Karena memang masih proses. Ya, beruntung kamu belum melewati masa lalumu yang mungkin kegagalannya belum ada. Tapi gini loh, Dahlan Iskan pernah memberikan quote, yaitu setiap orang memiliki apa namanya, kupon kegagalan. Nah, kupon kegagalan ini setiap orang punya. Bagaimana caranya supaya kita lebih cepat sukses dalam hal apa yang kita inginkan? Ya kita habiskan kupon itu. Semakin banyak kupon kita habiskan, kupon kegagalan kita habiskan, semakin cepatlah kita mendekati kesuksesan. Oleh karenanya, untuk meraih mimpi kamu yang mungkin kamu ingin public speaking dan lain sebagainya, ya harus dihabiskan tuh kuponnya. Kupon kegagalan malu pada saat ngomong di depan, ya kan? Kupon kegagalan dibully orang, itu kan kegagalan. Itu harus dipakai itu, sehingga ya, habislah itu kupon-kupon itu, tinggal kemenangan yang ada, kesuksesan yang ada, right? So pastikan, artinya apa? Terus praktis, latihan. Pada saat itu salah, ya paling tidak itu udah kita kurangi kupon-kupon kita kan gitu. Hanya ada pepatah mengatakan practice makes perfect. Latihan membuat kita sempurna. Ya,
Saya yakin kamu bisa untuk bisa meraih apa yang kamu inginkan, dan terus coba latihan terus. Oke, terakhir, motivasi apa nih buat sahabat, teman-teman di satu angkatan atau di luar sana? Kira-kira apa? Jangan mudah menyerah Jangan mudah menyerah dalam hal. dalam segala hal. Oke, dalam segala hal. Kenapa jangan mudah menyerah? Yang kita tuju itu masih panjang. Oke, jadi kita harus Dari itu kita harus persiapkan matang-matang. kita harus silakan matang-matang. Oke, jangan mudah menyerah. Jadi never give up ya. Nice. Well, ada tambahan lagi? Udah. Oke. Semoga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu doakan itu tergapai dengan baik. Amin. Kalaupun tidak, ya itu mungkin belum waktunya. Amin. Karena setiap orang punya waktu yang berbeda untuk mencapai kesuksesan, gitu ya. Well, itu aja podcast malam hari ini bersama Raffi. Thank you so much for everything. See you next time. Walhamdulillahirobbilalamin. See you next time. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Kita semua dengan hamdalah. Alhamdulillah. Merdeka. Like, comment, dan subscribe. Please like. Bagikan ke seluruh dunia. Merdeka. Kekno sak donya ya. Hey.